Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpin pemilihan khalifah. Keutamaan lain yang diperoleh Abdurrahman bin Auf adalah ia mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu kafilah dagang Abdurrahman bin Auf kembali dari Syam dan langsung dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuknya agar ia masuk surga. Lalu turunlah Jibril. Nabi kemudian menyampaikan pesan Jibril kepada Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu dan berkata, kirimkanlah salam saya kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan berita gembira bahwa ia masuk surga. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf juga terlihat ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Pada perang ini, pasukan Muslim melawan pasukan Romawi dan terjadi di tahun 9 Hijriah. Dikabarkan bahwa Romawi akan menyerang kaum Muslimin sehingga membuat Nabi dan pasukan Muslim berangkat lebih dulu ke Tabuk menghadang pasukan Romawi. Perjalanan menuju ke Tabuk sangatlah jauh dan sulit, sementara biaya yang tersedia hanya sedikit. Pada waktu itu Madinah sedang mengalami musim panas dan sedang paceklik. Kendaraan yang tersedia juga sedikit, sehingga ada sekelompok mukminin datang kepada Rasulullah SAW meminta beliau untuk mengadakan kendaraan yang dapat membawa mereka ikut dalam peperangan. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan mereka dikarenakan kendaraan yang tidak mencukupi. Mereka juga merasa sedih karena tidak memiliki apapun yang bisa diinfakkan. Orang-orang yang batal berangkat ini dikenal dengan sebutan orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan yang berangkat dikenal dengan sebutan Jaisyul Usrah, yakni pasukan yang dalam keadaan sulit. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar bersedekah sebagian harta bendanya untuk jihad di jalan Allah. Maka mereka bersegera dalam menjawab seruan Rasulullah SAW dan berlomba-lomba bersodakoh. Salah satu orang yang melakukan sedekah saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ia bersedekah dengan menyerahkan 200 keping emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak memberi uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Ya Abdurrahman, apakah engkau sudah meninggalkan harta untuk keluargamu? Sudah, wahai Rasulullah, saya telah sisakan untuk mereka lebih dari apa yang telah saya infakkan dan lebih baik. Meskipun sangat suka mendermakan hartanya di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf tidak lupakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Berangkatlah pasukan muslimin ke Tabuk. Dalam kesempatan ini Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf, yakni menjadi imam salat bagi Rasulullah SAW. Waktu itu dalam perjalanan menuju perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk singgah dan bersiap melaksanakan salat subuh. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkeinginan buang hajat. Beliau pun pergi ke sebuah dataran yang landai dengan ditemani oleh Al-Mughirah yang bertugas membawa bejana berisi air. Al-Mughirah berdiri agak jauh dari tempat Rasulullah SAW buang hajat. Setelah selesai, Rasulullah SAW berwudu. Kemudian beliau kembali kepada para sahabat dan Al-Mughirah mengikuti beliau. Para sahabat sudah bersiap-siap dalam shafnya untuk menunaikan salat subuh. Sementara mereka tidak tahu bahwa Rasulullah SAW sedang buang hajat. Mereka pun menunggu cukup lama. Lalu para sahabat meminta Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Ia pun maju memimpin sholat. Ketika Rasulullah SAW datang, beliau mendapati Abdurrahman bin Auf telah mengimami sholat subuh. Akhirnya Rasulullah dan Al-Mughirah pun segera bergabung dalam barisan sholat. Beliau sholat pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Saat Abdurrahman salam, Nabi SAW berdiri menyempurnakan sholatnya. Orang-orang pun terkejut, maka mereka bertasbih berulang-ulang. Subhanallah, Subhanallah.
Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Kalian telah berbuat benar." Rasulullah bangga kepada para sahabat karena telah sholat pada waktunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf dipercaya menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Rasulullah SAW. Apabila para ummahatul mukminin tersebut melaksanakan haji, Abdurrahman bin Auf turut serta bersama mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya, "Sesungguhnya orang yang mengasihi kalian sepeninggalku adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari sungai Salsabil di surga." Bukti lain yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dalam membantu para istri Nabi SAW adalah ia bersedekah dengan tanah seharga 40.000 dinar. Ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semua untuk keluarga dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk fakir miskin. Abdurrahman bin Auf memiliki sifat zuhud terhadap dunia, dan ia senantiasa melakukan muhasabah diri. Pada waktu itu, Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa, lalu dihidangkan makanan kepadanya untuk berbuka. Pandangan mata Abdurrahman tertuju pada hidangan makanan tersebut. Lalu ia berkata, Mus'hab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada saya. Dia dikafani dengan selembar kain. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, maka kedua kakinya terbuka. Jika kain itu ditutupkan ke kedua kakinya, demikian juga Hamzah yang jauh lebih baik dari saya. Dia juga gugur syahid dan saat dikuburkan hanya mendapat selendang. Dunia telah dibentangkan kepada kita seluas-luasnya, dan hasil sebanyak-banyaknya telah diberikan kepada kita. Sesungguhnya saya khawatir apabila kebaikan kita telah disegerakan balasannya di dunia. Kemudian Abdurrahman menangis sehingga nafsu makannya jadi hilang. Selain dikenal zuhud terhadap materi duniawi, Abdurrahman bin Auf juga zuhud terhadap kekuasaan. Abdurrahman pernah menolak ditunjuk menjadi khalifah atau pemimpin dengan kedudukan yang agung. Kala itu ketika Umar memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Akibat tusukan itu, kondisi Umar semakin lemah. Maka orang-orang mendesak Umar untuk segera menentukan siapa khalifah penggantinya. Abdurrahman ditunjuk oleh Umar menjadi salah satu dari 6 anggota musyawarah untuk mencari calon khalifah penggantinya. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talqah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, dan yang menjadi saksinya adalah Abdullah bin Umar. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, ia berpesan agar salah satu dari 6 orang tersebut kelak akan menduduki jabatan sebagai khalifah. Umar memberi jangka waktu selama 3 hari dan 3 malam untuk proses pemilihan khalifah tersebut. Setelah menunjuk mereka, Umar memaparkan aturan dalam pemilihan khalifah. Jika 5 orang telah bersepakat dan meridhoi seseorang menjadi khalifah, tapi sementara yang menolak 1 orang, maka penggalah orang yang menolak itu dengan pedang. Apabila pemilihan berjalan seimbang, 3 orang memilih seseorang dan yang 3 lainnya juga memilih seseorang lainnya, maka hendaklah mereka meminta pendapat Abdullah bin Umar. Jika tidak setuju dengan calon yang didukung oleh Abdullah bin Umar, maka yang menjadi khalifah adalah orang yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Namun jika masih juga tidak disetujui, maka penggal saja mereka yang membangkang. Setelah Umar bin Khattab wafat, berkumpullah orang-orang yang dipilih olehnya untuk bermusyawarah dan menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketua. Proses pemilihan khalifah pengganti Umar ini cukup panjang. Berkatalah Abdurrahman, Siapa di antara kalian yang bersedia mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya dipimpin oleh orang yang terbaik di antara kalian? Semuanya terdiam. Lalu Abdurrahman berkata lagi, Jika demikian, di sini saya berterus terang bahwa saya mengundurkan diri. Karena sikap zuhudnya, 5 orang sahabat yang tercatat dalam tim musyawarah itu kembali membuat kesepakatan bahwa siapapun yang nantinya akan ditunjuk oleh Abdurrahman, maka orang itulah yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Lalu Abdurrahman mulai menanyai pendapat mereka satu persatu.
Seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara mereka yang lebih berhak? Akhirnya jawaban terbatas pada dua orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Abdurrahman meminta pendapat kaum muslim. Ia mendatangi sahabat-sahabat yang lain dan bermusyawarah dengan mereka. Ia juga merundingkan dengan tokoh-tokoh, para pemimpin pasukan, dan orang-orang yang datang ke Madinah. Bahkan Abdurrahman meminta pendapat dari kalangan masyarakat awam, baik laki-laki maupun perempuan dan kaum duafa. Abdurrahman melakukan hal tersebut tidak hanya pagi hari, tetapi juga malam hari. Abdurrahman menanyakan kembali kepada anggota musyawarah, siapa yang pantas dijadikan khalifah. Singkat cerita, setelah melalui perundingan cukup panjang, suara Utsman bin Affan lebih unggul daripada Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bin Auf mengumpulkan umat Islam untuk membaiat Utsman bin Affan. Setelah selesai salat subuh, majelis syuro telah berkumpul di sekitar mimbar. Abdurrahman bin Auf meminta kaum muhajirin, ansor dan para amir pasukan untuk hadir. Berkumpullah mereka, kemudian Abdurrahman membacakan syahadat lalu berkata kepada Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya saya telah memperhatikan urusan manusia. Saya melihat mereka tidak berpindah dari mendukung Utsman bin Affan, maka janganlah engkau merasa sedih atas hal itu." Lalu Abdurrahman berkata kepada Utsman, "Saya membaiatmu di atas sunnah Allah, Rasulnya dan kedua khalifah setelahnya." Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, kemudian kaum muhajirin, kaum ansor, dan para amir pasukan, serta kaum muslimin mengikuti langkah Abdurrahman bin Auf. Suatu saat Utsman mengeluhkan mimisan, lalu ia memanggil Humron, sekretarisnya. Berkatalah Utsman kepada Humron, "Tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerus sesudahku." Maka Humron menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman bin Auf. Humron menyampaikan kabar isi surat tersebut. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri di antara makam Nabi dan mimbar, yakni di Raudhah. "Ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepada saya untuk memegang perkara ini, wafatkanlah saya sebelum itu." Abdurrahman bin Auf berdoa agar ia dicabut nyawanya sebelum masa ia dipilih menjadi khalifah. 6 bulan setelah Utsman menulis surat untuknya, Abdurrahman wafat sebelum Utsman meninggal dunia, sehingga Abdurrahman tidak jadi dipilih sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf berwasiat supaya sebagian hartanya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ia menyedekahkan 50.000 dinar untuk membantu urusan di jalan Allah. Para istri dan anaknya juga mendapatkan hak warisnya. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Tapi ada yang mengatakan pada tahun 31 Hijriah. Jenazahnya diantar oleh para sahabat yang mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian ketiga. Hikmah yang bisa diambil antara lain: pertama, kita dapat meneladani sikap Abdurrahman bin Auf. Meski sangat suka mendermakan hartanya di jalan Allah, tetapi ia tetap bertanggung jawab dan tidak melupakan kewajibannya kepada keluarganya. Kedua, Abdurrahman bin Auf memiliki kemuliaan, pernah menjadi imam bagi Rasulullah SAW. Ketiga, hendaknya kita senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak terlena oleh limpahan materi duniawi. Wallahu a'lam bishawab.